Selamat pagi untuk kelas 11 IPS. Kembali kita mengikuti e-learning mata pelajaran geografi. Kita masuk kepada bab 3 yaitu mengenai pengertian sumber daya alam. Bab 3 bukumu halaman di buku paket halaman 118 yaitu sebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Sebelum kita masuk pengelolaan sumber daya alam, kita harus tahu dulu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu banyak pengertian dari para ahli. Jadi bisa kita simpulkan, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang memiliki nilai tambah bagi manusia, sedangkan sumber alam merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah namun bersifat alami tanpa perlu diadakan oleh manusia. Itu pengertian sumber daya alam. Selanjutnya kita akan lihat klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam yang pertama, asal sumber daya alam. Bisa lihat ya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Kita akan lihat sumber daya alam hayati atau sumber daya alam biotik diambil dari biosfer. Ya, semua hewan dan tanaman yang terkandung dalam ekosistem dan bioma ya dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati. Karena bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi tercipta dari hewan dan tumbuhan, mereka pun dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati. Ya, kenapa batu bara dan minyak bumi? Karena batu bara ini berasal dari hewan dan tumbuhan. Contoh minyak bumi ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang sudah membusuk ribuan tahun. Oke, itu sumber daya alam hayati atau biotik. Sekarang kita lihat sumber daya alam non hayati atau abiotik. Ini sumber daya alam non hayati atau bersifat material tidak hidup. Dia anorganik, ya, non hayati, seperti galian tambang atau merupakan hasil aktivitas vulkanik dan tektonisme. Waktu pelajaran kelas 10 kita sudah belajar apa itu vulkanik, apa itu tektonisme. Jadi contohnya air, tanah, logam, mineral itu merupakan sumber daya alam non hayati. Tadi sumber daya alam hayati itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Oke, berikutnya sifat sumber daya alam. Kita lihat klasifikasi yang kedua berdasarkan sifat sumber daya alam. Itu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Artinya sumber daya alam yang dapat dipakai berulang-ulang dan tidak habis. Kenapa? Karena dapat diperbarui oleh alam secara terus-menerus. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu umumnya terbagi menjadi dua, yaitu siklis dan regenerasi cepat. Sumber daya alam siklis seperti air, angin, matahari, dan udara. Proses terjadinya air itu secara siklis atau hidrologi air. Itu nggak pernah habis. Ya, penggunaannya tidak habis karena makanya dikatakan ini sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam regenerasi atau yang dapat diperbarui adalah biomasa, tumbuhan, iklim, binatang, ternak. Ya. Ini memiliki laju regenerasi yang sangat cepat sehingga tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Contoh, ternak ayam. Ya, kalau dihabiskan semua ayamnya berarti terjadilah pengelolaan yang tidak baik, maka sumber daya alamnya bisa habis. Berikutnya, berdasarkan sifat tadi yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non renewable. Artinya apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki waktu generasi sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Paham ya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui juga disebut sebagai non-renewable resource, artinya tidak dapat diulang. Contohnya apa? Bahan bakar fosil, barang tambang logam dan mineral, serta beberapa jenis air artificial tertentu, ya, seperti emas, barang tambang, dan sebagainya. Berikutnya, sifat sumber daya alam yang tidak diperbarui itu yang pertama sifatnya sudah dapat menarik kesimpulan bahwa sifatnya itu adalah tidak dapat diperbarui dari jenis sumber daya alam ini antara lain adalah jika digunakan maka jumlahnya akan berkurang. Tidak dapat bergenerasi kembali dengan cepat di alam bebas. Itu sifat pertama, oke?
baik yang renewable kecuali sumber daya alam yang terbarukan berjenis siklis. Tapi kalau di sumber daya alam yang berjenis siklis itu dapat diperbaharui. Oke, sampai di sini materi kita mengenai sumber daya alam. Minggu depan Ibu akan lanjut. Pastikan ya kamu tetap mengikuti. Kamu pindahkan ini ke buku catatanmu. Kalau tidak jelas, kurang jelas, silakan jabri Ibu atau kirim ke isi ke kolom komentar. Terima kasih, salam sehat.